Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini, kami akan membahas motor dari Kawasaki kelas Supermoto, yang mana di tahun 2024 ini mengalami perubahan. Tidak hanya warna atau livery, namun juga dari spesifikasi. Sesuai thumbnail, yaitu Kawasaki KLX 230 SM. Apa aja perubahan yang ada di motor ini? Simak video ini sampai selesai ya. Secara desain, KLX 230 SM ini mengalami perubahan dari bentuk bodi. Dari depan kita lihat cover lampu lebih pipih atau tipis dibanding sebelumnya. Namun kalau dilihat sekilas seperti tidak berbeda. Lalu kita beralih ke bodi samping. Bagian shroud kini bidangnya lebih menutup, terutama bagian yang menutupi rangka. Kalau model sebelumnya kan dia terputus, kemudian bodi yang menutupi ruang box filter dan knalpot kini lebih kecil, namun panjang. Ini lebih keren sih karena lebih agresif ketimbang sebelumnya, yang mana bidangnya lebih lebar namun pendek. Jujur sih memang yang sebelumnya sedikit aneh, kesannya besar belakang ketimbang depannya. Lalu bodi belakangnya seperti sedikit lebih menonjol daripada lampu belakang. Nggak se-ekstrim KLX 150, tapi lebih menonjol dari KLX 230 sebelumnya. Jadi kesan enduro-nya lebih terasa. Kemudian perubahan selanjutnya ada pada tutup tangki bahan bakar yang sebelumnya model datar, sekarang model timbul. Terakhir ada tempat duduk yang sebelumnya pakai warna polos, sekarang pakai perpaduan warna hitam untuk bagian atas dan abu-abu untuk sampingnya. Untuk livery warna dan dekalnya ini juga keren. Kebetulan yang kami bahas ini tipe tertinggi, yaitu KLX 230 SM SE. Pakai warna bodi hitam dengan dekal yang lebih mencolok. Dekalnya ada tulisan KLX besar dengan latar corak putih dan abu-abu. Beda dengan model sebelumnya yang lebih minimalis. Lalu pada bagian velg berwarna emas. Dengan warna seperti ini, kesannya motor sudah dimodifikasi ya. Perubahan selanjutnya ada pada panel informasi. Sebenarnya bukan perubahan sih, lebih ke penambahan fitur saja, karena secara desain masih sama dengan model sebelumnya. Penambahan fiturnya adalah motor ini bisa dikoneksikan dengan smartphone. Dengan dikoneksikannya via Bluetooth ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang motor ini, semisal waktu perawatan dan lain sebagainya melalui aplikasi Redology. Perubahan yang ketiga ada pada tuas rem dan kopling, yang mana sekarang dimensinya lebih pendek, jadi kelihatan lebih keren. Dan juga ada detail coakan atau cekungan yang tujuannya supaya ketika motor ini roboh dan mengenai tuas rem atau kopling, tuas akan patah pada bagian ujungnya saja dan bisa meminimalisir bengkoknya tuas. Dengan begitu, kita masih bisa melanjutkan perjalanan lagi dengan nyaman. Namun, tetap disarankan segera ganti tuas rem baru agar lebih aman. Untuk kaki-kaki belakang yang berubah, yang pertama adalah suspensi belakang, di mana untuk Link atau Kawasaki menyebutnya Unitrack sudah didesain baru sehingga tinggi jok lebih rendah. Dari awalnya 845 mm, sekarang menjadi 840 mm. Dari angkanya sih memang tinggi ya, namun perlu diingat ini Supermoto, yang mana karakter joknya lebih lurus. Ditambah lagi untuk yang model 2024 ini ada pembaruan dari jarak main suspensinya lebih panjang. Yang sebelumnya 168 mm, sekarang jadi 223 mm. Jadi ketika dinaiki langsung, terasa lebih tenggelam, membuat kaki lebih mudah menjangkau tanah. Untuk jarak main suspensinya lebih pendek, yaitu 188 mm. Jika model sebelumnya adalah 204 mm. Kemudian yang berubah adalah bagian master rem belakang yang menjadi satu dengan tabung reservoir, mirip KLX 230R yang diklaim Kawasaki lebih ringan 100 gram. Lalu ada perubahan dari sudut putar dan trail motor ini. Sudut putar yang dulu 26,5 derajat menjadi 24,9 derajat. Lalu untuk trailnya yang dulu 86 mm, sekarang 77 mm. Jadi untuk pengendalian jadi lebih mudah. Untuk sasis atau rangka KLX 230 SM ini juga mengalami perubahan,
terutama di bagian belakang atau subframe. Sekarang dibuat lebih rendah untuk bagian tengahnya. Ya, tujuannya untuk menunjang jarak main suspensi yang lebih panjang dan membuat tinggi tempat duduk lebih rendah. Mesin KLX 230 SM ini sebagian besar masih sama dengan sebelumnya. Namun ada beberapa perubahan. Yang pertama ada pada port intake lebih sempit dan katup intake lebih kecil. Dari yang sebelumnya 37 mm sekarang menjadi 33 mm. Ini bertujuan untuk meningkatkan performa dari putaran bawah hingga menengah. Kemudian pada bagian box filter sekarang didesain lebih kecil karena menyesuaikan dengan bentuk rangka baru serta suspensi yang mana telah kami bahas tadi mengalami peningkatan jarak main. Lalu pada ECU juga ada pembaruan yang bertujuan peningkatan torsi bawah menengah. Ya memang ini yang dibutuhkan untuk motor kelas supermoto ataupun trail. Untuk dimensi KLX 230 SM ini juga mengalami perubahan dari panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 2035 dikali 935 kali 1140 mm. Jika dibandingkan model sebelumnya di mana ukurannya 2050 kali 940 kali 1145. Lebih kecilan terbaru ya. Lalu untuk jarak poros roda sekarang 1365 mm dari yang sebelumnya 1375 mm. Kemudian jarak terendah ke tanah dari yang sebelumnya 230 mm sekarang menjadi 220 mm. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakar sedikit lebih besar. Dari yang sebelumnya 7,5 liter sekarang menjadi 7,6 liter. Untuk varian atau tipe KLX 230 SM 2024 ini ada dua tipe, yaitu KLX 230 SM dan KLX 230 SM SE. Yang kami sedang bahas ini adalah tipe tertingginya, KLX 230 SM SE. Dan pilihan warnanya hanya satu ini, yaitu ebony. Lalu tipe terbawahnya ada KLX 230 SM dengan hanya satu pilihan warna, yaitu battle grey. Warnanya cukup minimalis, namun terlihat lebih elegan, apalagi serasi dengan warna tempat duduknya. Pertama, penggunaan stang di KLX 230 SM pakai non-fat bar dilengkapi penguat. Sedangkan KLX 230 SM SE pakai fat bar. Lalu adanya pelindung tangan, pelindung mesin atau undercowl, dan cover rangka untuk varian KLX 230 SM SE. Sedangkan di KLX 230 SM tidak ada. Untuk harga, berdasarkan website resmi Kawasaki Motor Indonesia, untuk on-the-road Jakarta, KLX 230 SM berada di harga Rp56.300.000. Sedangkan KLX 230 SM SE berada di harga Rp58.600.000. Nah, kebetulan kami juga mendapatkan informasi dari dealer tempat kami melakukan pengambilan video, yaitu Kawasaki Surapita Unitrans di Kota Malang. Untuk harga Jawa Timur, untuk KLX 230 SM di harga Rp58.600.000. Sedangkan untuk KLX 230 SM SE di harga Rp61.100.000. Cocok nih buat kaum yang tanggung-tanggung apabila KLX 150 terlalu pelan dan KLX 250 terlalu mahal. Nah, itulah perubahan-perubahan yang ada pada Kawasaki KLX 230 SM tahun 2024. Atau bisa dibilang generasi ketiga lah ya. Nah, untuk spesifikasi lain yang tidak kami bahas di video ini masih sama dengan model sebelumnya. Bagi yang belum melihat video kami untuk review KLX 230 SM model sebelumnya, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Follow Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.